Ya, Prof, ini ada hal yang menarik ya. Jadi selain insert, kita objektif aja, selain insert English course, kita dengar ada yang disebut sebagai UTS diploma. Foundation, sorry, UTS Foundation. Yang itu syarat masuknya adalah beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman ini kan hanya dites bahasa Inggrisnya. Kalau itu berarti dia harus SMA kira-kira. SMA kelas berapa? Mungkin Prof bisa ceritain gitu. Jadi kalau mulai masuk year 10, kan dia butuh 2 tahun lagi. Betul. Jadi dia harus ikut 2 tahun. Setahunnya mungkin 8 bulan. Ada libur summer kan. Betul. Tapi harus tetap harus 2 kelas gitu kan ya. Istilahnya dua tahapan, dua tingkat. Minimal yang Prof pernah dengar yang ada di UTS college itu dia masuknya kelas berapa atau grade berapa ya gitu. Bisa diterima dari year 11. Ada bisa year 12, tergantung dia sudah tamat apa gitu. Jadi bisa year 11 atau paling rendah dia year apa? Year 10 bisa? Kurang jelas begitu. Tapi artinya minimal year 11 atau year 12 year ya istilahnya, bukan grade ya. Bukan grade ya. Jadi kalau ada orang mengistilahkan grade itu berarti ada kesalahan juga itu. Kalau grade cara BPK Indonesia. Tapi kan nggak mungkin kalau itu tetap ada diplomanya juga, ada sertifikatnya juga berarti. Pasti ada kan? Ada. Jadi mereka ini ada yang kalau mau diploma aja, kalau mau kerja, dapat lemak bisa kerja. Atau mau ke UTS. Nah, mereka kan ada program pilihan jurusan tuh. Kemana itu penggunaannya Pak? Ada ekonomi, ada engineering, ada psikologi, ada communication dan lainnya gitu. Jadi itu sudah langsung diarahkan gitu loh. Ke sana Jadi kalau tanya tentang Pancasila, ilmu bahasa Indonesia, agama yang nggak ada. Jadi itu benar-benar spesifik kepada apakah itu ekonomi, apakah itu. Nah sekarang sekarang gini, kalau misalnya lazim nggak orang ambil misalnya matrikulasi atau pathway atau diploma tadi bukan diploma foundation di ITS, terus kemudian dia ngambil perguruan tingginya di negara lain gitu? Tidak bisa, ini kan khusus di tailor istilahnya, dirancang tailor made untuk itu, untuk ITS. Kalau alasannya kan sama-sama kurikulum Cambridge, sama-sama negara persemakmuran gitu, antara Commonwealth gitu, antara Australia dan Singapura gitu, mungkin nggak kayak gitu? Nggak bisa. Malah saya search. Baik. Saya tanya khusus. Apakah tamatan itu foundation? Year 11 di Singapura bisa langsung masuk gitu. Jawabannya aneh. Nggak bisa katanya gitu. Baik. Tapi rupanya ada juga program yang mengizinkan untuk mulai UTS dari kalau itu pasti. Nah, jadi yang kurang jelas bagi saya itu sekarang kok ada program Cambridge International AS, A special, A level. Nah, ini yang tuh mungkin juga yang bisa untuk meneruskan dari high school. Belum selesai high school. Dia masuk ke. Tapi itu dari Australia kelihatannya. Dan belum tentu juga kemudian itu terpakai untuk ke negara lain gitu kan? Betul. Satu lagi juga itu program itu kan kalau kira-kira diperkirakan 20 tahun yang lalu gitu, apakah mungkin sudah ada? Ini kan kita bicara dengan bayangan, dengan perspektif tahun 2006, Prof. Itu kurang jelas. Besok untuk wawancara kita. Siap. Sekarang kita pakai itu yang kita tahu sejauh ini. Siap. Besok kita ke lapangan. Kita ke lapangan sama-sama. Baik, pemirsa. Jadi alhamdulillah kita sudah ada sedikit kemajuan lagi tentang referensi pengetahuan. Jadi jelas betul dari teman-teman semua. Ini adalah tentang pengetahuan tentang UTS Insert untuk Language Training Center, semacam yang dulu disampaikan oleh Pak Ihsan Katonde. Dari Profesor barusan kita dapat pengetahuan tentang yang namanya foundation. Nah, cuman foundation itu tetap di pikiran kita hal yang sangat tidak mungkin untuk kemudian dari suatu negara ya lulus SMA negara tertentu terus kemudian pindah ke negara lain, kemudian balik lagi masuk ke kampus negara tertentu juga meskipun dikatakan itu ada kurikulum yang sama atau sama-sama negara Commonwealth. Baik, kita nanti akan tambah dengan pengetahuan setelah kita langsung ya in depth atau ke lapangan di UTS. Terima kasih.
salam persahabatan, salam kompak, salam waras, salam kejujuran untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Pak Iksan, tapi Pak Iksan Akbar ini ya. Yang satunya kemarin Pak Iksan Ketuande atau Iksan Zakir. Nah, ini Pak Iksan Akbar juga punya kontribusi yang luar biasa terhadap masalah terutama UTS ya Pak ya, atau insert apa itu language center. Insert Language Center. Oke, silakan Pak Iksan komentarnya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agus dan Pak Roy sudah berada di sini dan kita siap untuk kerjasama mencari kebenaran, dan kita akan coba memberikan semua informasi yang kita dapat secara utuh dan menyeluruh yang bisa menjadikan atau membuka fakta-fakta secara eksplisit tentang keberadaan insert UTS atau penyetara SMA atau penyetaraan SMA di Australia. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Iksan. Komen satu lagi Pak, nanti apa yang Bapak ingin kontribusikan untuk Pak Roy dan juga untuk teman-teman kita, para pencari keadilan dan kebenaran, untuk ini Pak, dalam rangka kunjungan Pak Roy ke sini, apa Pak nanti bisa disampaikan oleh Bapak? Yang jelas kita akan melihat langsung ke UTS insert-nya, dan kita juga akan mencari tahu secara. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, di sini disampaikan di sini kebohongan itu ada batasnya, tapi kebenaran kekal abadi untuk selamanya. Jadi sangat lucu ataupun lucu banget drama ini ya. Banyak orang pintar mendadak blon gara-gara membela yang salah. Jadi teman-teman, diteruskan di sini, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, cepat ataupun lambat. Jadi teman-teman, di sini disampaikan lagi bahwasanya tuntutan jaksa yang ternyata tidak terbukti ya, maka nama terdakwa harus diperlihatkan ataupun direhabilitasi, dan negara harus memberi ganti rugi jika Indonesia negara hukum dan demokrasi. Ya, di sini teman-teman diteruskan lagi. Jokowi itu takut ya kalau misalnya ijazahnya palsu, jadi nggak berani terbongkar kasusnya itu. Jadi di sini teman-teman, penasehat ahli kepolisian tidak netral, kelihatannya pro dari Joko Widodo. Nah, seterusnya teman-teman, di sini Pak Haryanto, kamu ini kelihatannya blunder bingung dan sudah kelihatan kamu sebagai pendukungnya si Jokowi. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini sudah pasti nipu, tangkap aja tuh Jokodok. Jadi bela kebenaran, jangan bela kesalahan ataupun kejahatan, nanti azab menunggumu, dan percayalah hal demikian. Diteruskan lagi di sini, kawan-kawan semua, Pak Haryanto ini ngaku jujur, namun faktanya dia memalsukan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Jadi Haryanto demi Tuhan tidak membela Jokowi, tapi demi duit dan jabatannya sendiri ataupun membela Jokowi. Nah, udah tua, gak mau jujur, nanti kalau kena azab baru menyesal ya. Haryanto Sutadi bukan staf penasehat ahli kepolisian. Pak Haryanto Sutadi buzzer ternak Joko Widodo. Pak Haryanto Sutadi, Pak Natural, pakar hukum yang benar-benar pakar hukum, yang cerdas, jujur, hukum ditegakkan di Indonesia ini. Nah, teman-teman, energi negatif yang terus terjadi di negara kita juga, salahkan alam akan bereaksi dengan bencana yang akan menimpa kita. Ya, di negara Konoha ini, siapa yang kuat, dia yang menang walaupun tetap bersalah. Nah,
Arianto emang pengecut, pembohong, harusnya itu perlu untuk diseret. Jadi teman-teman seterusnya di sini, Lok masih ia merasakan ucapan salawat kepada penjunjung Nabi kita Muhammad SAW pasti sadar. Jadi dengan banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini ya banyak terjadi di negara kita, penyebabnya antara lain karena banyaknya kezoliman dan ketidakjujuran di antara kita. Jadi mantap rakyat Indonesia tidak bodoh ya. Sudah tahu soal arah isu ijazah aspal malu-maluin. Jadi teman-teman semua, para penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim itu kan dibayar pajak rakyat, tunjukkan dong kinerjanya, jangan seenaknya saja. Jadi penasehat Kapolri yang condong sebelah dalam ucapannya pun antara pro dan pembenci, seharusnya pro dan kontra itulah penasehat yang netral. Nah, Pak Roy Sigit Mulia berani lantang menentang para penjilat perusak negeri kita ini. Nah, di sini diteruskan teman-teman, Arianto, demi Tuhan saya tidak membela Jokowi dan hanya ingin menyampaikan yang hukum yang benar, pakai demi Tuhan lagi, dia lupa Sylvester gerombolannya sendiri. Nah, di sini diteruskan kepolisian semenjak pemerintahan Presiden Jokowi dan kepolisian dijabat Jenderal Pol Purna Tito Karnavian dan Jenderal Polri Listio Sigit, kepolisian sudah dikendalikan Jokowi. Jadi, teman-teman, percuma kalau ijazahnya diperiksa Bareskrim Polri, akan netral sebab Polri sudah dikuasai Jokowi, seharusnya diperiksa ahli dari luar negeri saja. Jadi kebenaran dan keadilan akan mencari jalannya sendiri. Bangkai disimpan akan tercium nantinya. Ingat, azab Allah akan kena kepada Anda termul JKW. Jadi negara Indonesia negara besar. Apa yang ditakutkan ungkap sampai tuntas agar rakyat tidak bertanya-tanya kesalahannya ijazah Pak Jokowi. Jadi ijazahnya palsu, jadinya takut diperlihatkan kepada umum. Nah, coba ada yang bertanya siapa orang di Bareskrim atau Polda Metro yang pernah diberi kesempatan melihat ijazah tersebut ataupun murni polisi. Nah, bukan pendukungnya, minta sebagai saksi di bawah sumpah bila masuk pengadilan. Jadi ternak-ternaknya itu Jokowi membela ijazah palsunya Jokowi dengan segala cara, padahal mereka juga belum tentu tahu benar adanya bahwa Jokowi memiliki ijazah UGM, karena selama ini juga Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah-ijazah tersebut. Ya, Bareskrim dan Polda Metro Jaya pun tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di depan publik. Jadi, jika katanya tidak bisa dijadikan bukti yang benar, pastinya jika salah pasti ERT minta maaf. Tapi jika ijazah palsu terbukti, Jokowi harus diproses hukum. Arianto ini orang yang tidak netral, ahli apa jika jadi ternak Jokowi, sudah tua tapi butanakan kebenaran Jokowi yang harus sadar dan minta maaf sebagai ex-presiden. Apa ruginya menunjukkan ijazah UGM-nya salam akal waras anak NKRI. Jadi diteruskan di sini kawan-kawan semua, polemik ijazah Jokowi sengaja dipelihara oleh Jokowi dan termulnya yang lambat laun akan menjarakan orang lain. Di sisi lain, Jokowi akan berlindung di balik hukum dengan harapan bisa aman sampai akhir hayatnya sendiri. Jadi mencarikan suatu rezeki untuk anak istri sekolah yang tinggi tentunya baik dan benar. Bila tidak ada, apa gunanya sekolah tinggi? Jadi, seterusnya di sini teman-teman sudah biar ratusan bahkan ribuan yang dipenjara dan sudah waktunya bersih-bersih orang jahat supaya rakyat tahu dan paham dengan tidak berulah seenak jadinya. Tapi janganlah pernah Jokowi yang di pojokan turai panci bagaimana dengan kebohongan
yang membuat gaduh negara maka segera dipenjarakan.